Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilahirkan ke muka bumi ini dalam bentuk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esensinya, kejadian manusia itu suci. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia senantiasa hidup dengan nafsu amarah, bergelimang dosa, hidup dalam gelombang gelap memberikan mata dan hati. Sepanjang jalan kita lihat wajah-wajah yang kalah, menatap mata kita yang tak berdaya, sementara tangan perkasa terus memainkan kelemahan orang lemah. Air mata kita mengalir, mengikuti sepanjang jalan, mencari tangan-tangan lembut dan wibawa. Dari dada-dada tipis papan, kami dengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan karena kepunggahan tingkah laku manusia. Ribuan tangan keserakahan menjulur mencari mangsa, memakan kurban, melilit bumi, meretas harapan. Di mana-mana sesama saudara saling memfitnah, merebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Al-Quran dan sabdamu ya Rasulullah hanya sandaran masing-masing bagi mereka yang berkepentingan. Ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana melawan gelombang kecongkakan, kepunggahan yang telah tertancap dalam diri manusia. La ilaha illallah. Demi mendapat ridhomu mereka rela mengorbankan saudara-saudaranya. Untuk mendapatkan tempat terdekat di sisimu mereka tega menghancurkan saudara-saudaranya sendiri. Demi memperoleh rahmatmu mereka memaafkan kesalahan dan mendiamkan kemungkaran. Untuk membuktikan keluruhan budi mereka terhadap syaitan pun tak berburuk sangka. Ya Allah, namamu mereka nyanyikan dalam pesta agung kenegaraan. Mereka yang berhak begitu dekat denganmu sehingga masing-masing berhak mewakilimu. Yang memiliki kelebihan harta membuktikan kedekatan dengan harta yang engkau anugerahkan. Yang memiliki kekuasaan membuktikan kedekatan dengan kekuasaan yang engkau amanatkan. Yang memiliki kelebihan ilmu pengetahuan membuktikan kedekatan dengan ilmu pengetahuan yang engkau karuniakan. Mereka yang engkau anugerahkan kekuatan membuktikan kedekatan dengan kekuatannya. Mensyakralkan pendapat mereka. Mereka akbarkan semua yang mereka lakukan sehingga tidak memiliki makna kosong dalam sebuah kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita menyaksikan orang saling memfitnah, menghujat lewat media sosial dan menanamkan dendam sehingga kobaran apinya tidak kunjung padam. Sehingga mengacaukan akal sehat orang waras, menghentikan kesibukan para pekerja, mengacaukan jadwal belajar para pelajar, melusukan belayan kasih sayang para penyayang, menjauhkan keakraban saudara dengan saudaranya, mengganggu keasyikan para anak-anak dalam belajar, mengusik kehusuan para mukmin beribadah. Siapakah manusia sebenarnya? Muslimin kah? Mukminin, muttaqin, khalifah fil ar, khaira ummatinkah? Atau sama saja dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah, hanya budak-budak hasrat,
Betapa tersiksanya manusia sering husuk di depan orang banyak dan tiba-tiba buat saat sendiri bersama dengan orang yang dibencinya. Sehingga puasa sekedar mengubah jadwal makan dan minum tanpa menggeser pelabuhan hasad. Ketika datang lapar dan haus, kita pun manggut-manggut tanpa memikirkan saudara-saudaranya yang tidak berkecukupan dalam hidupnya. Kita sibuk mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tak terasa kita semakin pintar menguasai alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran, menipu demi keselamatan, memamerkan kekayaan demi mensyukuri kenikmatannya, membiarkan kemukaran demi kedamaian. Seorang ulama besar bernama Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, kaifa yasrukul kalbu suwarul akwan muntabiat bi mir'ati am kaifa yarhulu ila Allah wa huwa mukabalun bisyahawati am kaifa yasma'u an yarhulu hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatab min hafawati. Bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar dunia terlukis dalam cerminnya? Bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah kalau ia masih terbelenggu oleh hasratnya? Bagaimana hati akan antusias menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala apabila ia belum suci dari jenabah kelalaiannya? Bagaimana hati mampu memahami kedalaman misteri gaib padahal ia belum bertobat dari kesalahannya? Untuk itu, masihkah kita butuh parodi kehidupan untuk menanamkan rasa hormat kepada saudara-saudara kita? Untuk saling menghormati dan saling memaafkan sebagai teladan kehidupan kita sehari-hari. Padahal Allah mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu perbaikilah persaudaraan di antaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah menyediakan bulan puasa supaya kita dapat mensucikan diri. Sucikan hasratmu, berpuasalah. Sucikan tanganmu, berpuasalah. Sucikan mulutmu, berpuasalah. Sucikan hidungmu, berpuasalah. Sucikan wajahmu, berpuasalah. Sucikan matamu, berpuasalah. Sucikan telingamu, berpuasalah. Sucikan rambutmu, berpuasalah. Sucikan kepalamu, berpuasalah. Sucikan kakimu, berpuasalah. Sucikan tubuhmu, berpuasalah. Sucikan hatimu, berpuasalah. Sucikan pikiranmu, berpuasalah. Sucikan dirimu, sucikan dirimu. Bukan perut yang lapar, tenggorokan yang kering yang bisa melembutkan rasa. Perut yang kosong dan lapar hanya penunggu untuk merebut kesempatan. Manusia yang bertakwa dan beriman lebih tahu hasrat dikekang untuk apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasakan hasratmu untuk memuasi ridho. Puasakan mulutmu untuk merasai firman. Puasakan hidungmu untuk menghirup wangi surga. Puasakan wajahmu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Puasakan matamu untuk menatap cahaya nur Allah Subhanahu wa taala. Puasakan telingamu untuk menangkap merdu. Puasakan rambutmu untuk mengusap belai. Puasakan kepalamu untuk menekan sujud. Puasakan kakimu untuk menafaki syirat. Puasakan tubuhmu untuk meresapi rahmat. Puasakan hatimu untuk menikmati hakikat. Puasakan pikiranmu untuk meyakini kebenaran. Puasakan dirimu untuk menghayati kehidupan orang banyak. Tetapi kita selalu menunda-nunda untuk menyingkirkan kedengkian, memfitnah, keserakahan, riya, takabur yang mampet dalam hati. Inilah saatnya untuk kerja membersihkan hati. Inilah saatnya untuk merobohkan berhala dirimu, manusia yang secara terang-terang kita puja selama ini, atau engkau lewatkan jembatan ini seperti di Ramadan yang lalu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.